Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut, jika memenangkan Pilpres, kriteria menteri yang akan dipilihnya adalah yang memiliki akhlak agar tak berperilaku tercela. Selain itu, pemilihan kabinetnya juga tidak berorientasi pada teman atau kroni. Jika menang Pilpres, maka hampir dipastikan para menteri akan diisi oleh kader dari partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mendukung paslon Prabowo Gibran, terutama para ketua partai. Menurut kalian, mana nih pimpinan partai yang bakal direkrut? Partai berideologi konservatisme nasional ini berdiri sejak 1964. Partai Golkar adalah partai tertua yang masih aktif. Selama 60 tahun eksis, Partai Pohon Beringin ini selalu setia masuk dalam barisan pemerintah, tanpa pernah merasakan status oposisi atau berseberangan dengan pemerintah. Sejak 2019, partai penguasa Orde Baru ini diketuai oleh politisi Erlangga Hartanto. Sebelum terjun sebagai politisi, pria kelahiran 1 Oktober 1962 ini adalah seorang pengusaha dan pernah memimpin sejumlah perusahaan. Ayah dari 8 anak tersebut misalnya pernah menjadi Presiden Komisaris PT Fajar Surya Wisesa Tbk 1987, Presiden Komisaris PT Cipta Dana Sekuritas 1994, serta Presiden Direktur PT Bisma Narendra 1994. Pengusaha 61 tahun ini juga dikenal sebagai aktivis yang berpengalaman memimpin sejumlah organisasi pengusaha, kepemudaan hingga olahraga. Kiprah Erlangga di panggung politik dimulai saat ia menjabat sebagai Wakil Bendahara DPP Golkar periode 2004-2009. Selanjutnya, Erlangga berhasil menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014, 2014-2019 untuk daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 5. Bergabungnya ia dalam barisan pemerintahan Jokowi dimulai di tahun 2016. Saat terjadi reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2, Erlangga terpilih menduduki kursi Menteri Perindustrian. Lalu sejak Oktober 2019 hingga saat ini, suami dari Yantika Isfandiari ini didapuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Partai yang lahir di tengah gelombang reformasi pada tahun 1998 ini salah satunya didirikan oleh tokoh Muhammadiyah Amin Rais. Kini partai berideologi nasionalisme religius ini dipimpin oleh Zulkifli Hasan sejak 2015. Sempat menjadi oposisi pada 2018, namun PAN kemudian bergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2022. Zulkifli Hasan lahir di Penengahan, Lampung Selatan pada 17 Mei 1962. Selain sebagai politisi, pria yang akrab disapa Zulhas ini juga adalah pengusaha yang antara lain pernah menjadi Presiden Direktur PT Batin Eka Perkasa 1988, Presiden Direktur PT Panamas Mitra Inti Lestari 1997, hingga menjadi Presiden Direktur PT Sarana Bina Insani 2000. Karir politiknya mulai terlihat saat ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Departemen Logistik di DPP PAN periode 2000-2005, kemudian menjadi Sekjen PAN sejak 2005. Di saat yang sama, karir Zulkifli Hasan juga melesat. Tak kala ia lolos ke Senayan dan menjadi Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR RI. Zulhas juga tercatat pernah menjadi Wakil Ketua MPR RI hingga Ketua MPR RI selama era Presiden Jokowi. Pada era SBY, suami dari Soraya Hasan ini pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan di tahun 2009. Zulhas bekerja di Senayan sejak 2014 hingga 2022, sebelum akhirnya masuk pemerintahan setelah ayah 4 anak ini ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY ini dilantik menjadi pimpinan Demokrat sejak 2020. Selama 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, partai berideologi konstitusionalisme ini memilih berseberangan dengan pemerintah. Sebelum menyusul ayah dan adiknya terjun ke panggung politik, pria kelahiran Bandung 10 Agustus 1978 ini adalah seorang TNI aktif. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY terakhir kali berposisi sebagai Komandan Batalion Infanteri Mekanis 203 Arya Kemuning tahun 2015 dengan pangkat Mayor Inf. Pada 2016, ayah satu anak ini memutuskan mundur dari dinas kemiliteran.
dan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Namun sayangnya, suami Anissa Pohan itu kalah dari pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno. Sebelum meraih posisi puncak pada partai yang berdiri sejak 2001 itu, AHY pernah menjabat sebagai Komandan Komando Satuan Tugas Bersama atau Kogasma pada 2018. Setahun setelahnya, ia menjadi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Partai Demokrat nyaris bergabung ke rezim Jokowi setelah peraih Adi Makayasa 2000 itu sempat digadang-gadang sebagai calon Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yassin Limpo. PBB lahir pada era reformasi di tahun 1998. Partai berideologi demokrasi Islam ini sudah dipimpin oleh Yusril Ikhsan Mahendra selama 3 periode. Ia terpilih kali ketiga sebagai Ketua Umum PBB sejak 2020. Sebelum terjun sebagai politisi, pria kelahiran 5 Februari 1956 itu memulai karirnya sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hingga dikenal sebagai salah satu pakar hukum tata negara. Pria 67 tahun ini juga dikenal sebagai penulis buku, jurnal, dan kolom di berbagai media massa. Tulisannya terutama berkisar pada masalah hukum tata negara, agama, filsafat, dan politik. Sejak 1996, suami dari Rika Tolentino Kato ini bekerja di Sekretariat Negara. Ia adalah sosok di balik penulisan naskah sejumlah pidato 3 presiden, yakni Soeharto, B.J. Habibie, hingga SBY. Ayah 6 anak ini telah 3 kali menempati jabatan sebagai menteri dalam Kabinet Pemerintahan Indonesia, yaitu Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Gotong Royong, dan terakhir sebagai Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu. Partai dengan ideologi demokrasi Islam ini adalah Partai Anyar yang baru eksis sejak 2019 dan diketuai oleh Anies Mata. Sebelumnya, pria kelahiran 7 Desember 1968 ini dulunya adalah salah satu sosok di balik pendirian Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Di PKS, politisi yang memiliki 2 istri itu pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal hingga Presiden Partai PKS. Selama menjadi anggota DPR RI, ia pernah berposisi sebagai Wakil Ketua DPR RI 2009-2013. Selanjutnya ia menjadi Ketua DPR RI bidang ekonomi dan keuangan dari 2009 hingga 2013. Luar aktivitasnya sebagai politisi, ayah 10 anak ini adalah seorang penulis serta konsultan pengembangan organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Partai Garuda sudah ada sejak 2015. Walau lolos menjadi peserta pemilu 2019, partai berideologi Pancasila ini tidak punya wakil di DPR pusat, namun memiliki wakil di DPRD provinsi, kota, dan kabupaten. Selain aktif sebagai politisi, Ahmad Ridho juga adalah seorang pengusaha. Ia pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Jaringan Televisi Komersial PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia atau TPI, milik Siti Herdiati Rukmana atau Tutut putri tertua Soeharto. Adik kandung dari mantan Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria ini juga adalah pemilik Gala Group yang salah duanya bergerak di bidang kontraktor dan real estate. Sebelum menjadi Ketua Umum Partai Garuda, ia pernah mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD DKI Jakarta, utusan Partai Gerindra. Partai berideologi demokrasi sosial ini sejak September 2023 diketuai oleh Kaesang Pangarep. Sama dengan Partai Gelora dan Garuda, partai yang berdiri sejak 2014 itu tidak memiliki wakil di Senayan. Putra bungsu Presiden Jokowi ini lahir pada 25 Desember 1994. Sebelum memutuskan mengikuti jejak ayah, kakak dan iparnya terjun ke politik. Kaesang aktif sebagai pengusaha kuliner, penggiat media sosial, hingga praktisi sepak bola. Suami dari Erina Gudono ini pernah merintis usaha kaos kecebong dan usaha kuliner Sang Pisang. Adik dari Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka ini juga menjabat sebagai Direktur Utama Persis Solo dan menjadi Komisaris Rans Entertainment. Setelah didaulat sebagai petinggi partai, Kaesang sempat diduga akan maju dalam Pilwalkot Depok.
Selain partai berlevel nasional, Koalisi Indonesia Maju juga mendapat dukungan dari partai lokal, yakni Partai Aceh yang beroperasi di daerah berstatus istimewa Aceh. Partai Aceh sudah berdiri sejak 2007 dan mulai mengikuti pemilu legislatif 2009. Ketika itu partai berideologi Islamisme nasionalisme ini berhasil menjadi partai pemenang di bumi serambi Mekah itu. Ini Partai Aceh diketuai oleh Muzakir Manaf. Pria kelahiran 3 April 1964 ini adalah tokoh pejuang GAM. Ia sudah terlibat dalam perjuangan Aceh bersama GAM sejak usia muda dan pernah menempuh pelatihan di Libya hingga sempat menjadi pengawal Presiden Muammar Gaddafi. Saat kembali ke Indonesia, Muzakir pernah memangku jabatan sebagai Panglima GAM. Setelah era perjuangan GAM usai, ia terus melanjutkan cita-citanya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Aceh lewat partai politik. Pada 2012, ia terpilih menjadi Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017. Sejak 27 Desember 2022, suami dari Marlina Usman ini dikukuhkan sebagai Wakil Wali Nangro Aceh. Jika pada Pilpres 2024 mendatang, paslon Gibran keluar sebagai pemenang, maka kurang lebih koalisi yang terdapat dalam KIM adalah barisan partai pendukung pemerintahan. Hampir dipastikan, para petinggi partai, terutama ketua umum akan mendapat jatah menteri ataupun jabatan setingkat menteri hingga posisi strategis lainnya. Menurut kalian, apakah jabatan menteri sebaiknya diisi oleh kalangan profesional? Ataukah tak masalah berasal dari kalangan partai politik?